Shalom, perkenalkan nama saya Lydia Berusempiring. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 5 Grup F. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat Pak Dewasa atau keluarga dari mata kuliah Pak Dewasa dengan dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan MPDK. Latar belakang. Pendidikan agama Kristen mengajarkan setiap orang Kristen untuk mengenal Tuhan Yesus dengan dasar iman yang benar. Proses belajar mengajar yang alkitabiah dengan kuasa Roh Kudus dan berpusatkan kepada Kristus. Pendidikan agama Kristen juga merupakan suatu usaha untuk membimbing setiap pribadi bertumbuh sesuai dasar Kristen melalui cara-cara mengajar yang cocok agar mengetahui dan mengalami maksud dan rencana Allah, seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-29. Permasalahan yang sering terjadi saat ini pada keluarga Kristen adalah karena para orang tua sering tidak mempunyai dasar ajaran didikan Kristen yang teguh dan benar. Para orang tua sering melupakan pengajaran Kristen kepada anak-anak mereka, sehingga banyak anak yang tumbuh dengan masalah-masalah kenakalan yang membuat kerugian bagi anak dan terutama bagi keluarganya sendiri. Nah, oleh karena itu, pendidikan agama Kristen atau PAK dewasa ini mempunyai pengaruh yang cukup banyak dalam sebuah keluarga Kristen. 2. Hakikat pendidikan Kristen. Pendidikan adalah suatu tindakan untuk membimbing keluar. Pendidikan agama Kristen atau PAK tidak hanya dilakukan di gereja dan di sekolah saja, melainkan juga dilakukan dengan pendekatan sosialisasi. Pendidikan agama Kristen atau PAK juga merupakan pendidikan yang khusus. Pendidikan agama Kristen secara khusus menunjukkan kepada persekutuan iman yang melakukan tugas pendidikan agama, yakni persekutuan iman Kristen. Pendidikan agama Kristen di sini adalah bahwa pendidikan agama tersebut dilakukan oleh persekutuan iman Kristen dan perspektif agama Kristen. Pendidikan agama Kristen merupakan suatu usaha pendidikan. Oleh karena itu, ia merupakan usaha yang sadar, sistematis, berkesinambungan apapun bentuknya. PAK adalah pendidikan yang melibatkan warga jemaat untuk belajar teratur dan tertib agar semakin menyadari dosa serta bersukacita dalam firman Tuhan Yesus Kristus yang memerdekakan, seperti yang dikatakan oleh Martin Luther pada tahun 1483 sampai dengan 1548. Di samping itu, PAK memperlengkapi mereka dengan sumber iman, khususnya yang berkaitan dengan pengalaman berdoa dan rupa-rupa kebudayaan, sehingga mampu melayani sesamanya, termasuk masyarakat dan negara, serta mengambil bagian dengan bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen. Yang ketiga yaitu hakikat orang dewasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dewasa berarti suatu keadaan yang menunjukkan akil balik, yakni berumur 15 tahun ke atas. Dikatakan orang dewasa di mana individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lain. Dikatakan orang dewasa di mana seseorang akan berusaha sedapat mungkin untuk menangani masalah mereka secara individualnya. Berikut ini ada beberapa pengertian orang dewasa menurut beberapa para tokoh. Yang pertama yaitu Daniel Nuhamara. Dia berpendapat bahwa orang dewasa adalah orang Kristen garis depan yang menghadapi dunia dengan segala tantangannya, terutama dalam pekerjaan masing-masing dan juga sebagai agen dari pelaksana tugas panggilan gereja. Dari segi ekonomi, orang dewasa telah mampu mendukung dirinya sendiri secara finansial dan mampu mencukupi kebutuhan ekonomisnya sendiri. Dari segi pendidikan, orang dapat disebut dewasa apabila telah menyelesaikan tahun-tahun sekolahnya sebagaimana tuntutan masyarakatnya. Dari segi budaya, sosiologis, dan pengetahuan, orang dewasa adalah orang yang telah mengasumsikan semacam tanggung jawab bagi dirinya sendiri
dan terhadap orang lain, dan juga mempunyai tingkat kemandirian dari otoritas orang tua yang tidak sama lagi dengan remaja dan pemuda. Yang kedua yaitu Richard M. Dawley. Dia berpendapat bahwasanya dewasa secara jasmani artinya sudah mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan secara maksimal dengan gizi yang memadai. Agar kondisi tubuh yang sehat harus juga diperhatikan keseimbangan antara waktu bekerja dengan waktu santai dan olahraga. Orang dewasa biasanya menaruh perhatian khusus pada bentuk tubuh yang ramping sehingga memiliki pola makan yang teratur. Tokoh yang ketiga yaitu dari Lydia Harlina dan SK Satya Jaywana. Mereka berpendapat bahwa dewasa adalah tidak terdapat dipisahkan dari arti dan tujuan. Jika telah mampu dan ingin menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab sendiri, yang di dalamnya terdapat hal-hal yang normatif, etika dan kesusilaan. Ada dua yang dapat dilakukan dewasa secara jasmani dan sosial. Dikatakan dewasa secara jasmani jika ia telah mampu menghasilkan keturunan atau dikatakan akil balik. Dikatakan juga dewasa secara sosial yaitu jika ia telah mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab. Tokoh yang keempat yaitu oleh Andy Mampiare. Dia berpendapat bahwa dikatakan orang dewasa di mana seseorang mengalami kematangan secara hukum sekitar umur 20 sampai dengan 40 tahun. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa pengertian orang dewasa adalah kata dewasa berarti suatu keadaan yang menunjukkan akil balik yakni berumur 15 tahun ke atas, individu yang telah siap untuk menerima kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan kedewasaan atau kematangan adalah suatu keadaan bergerak maju ke arah kesempurnaan. Kedewasaan disebut menghargai orang lain, sabar dan menerima tanggung jawab. Maka dikatakan orang dewasa di mana seseorang akan berusaha sedapat mungkin untuk menangani masalah mereka secara individual. Empat, hakikat pak dewasa. Pendidikan dewasa dirumuskan sebagai suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Belajar bagi orang dewasa berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawabannya. Pendidikan orang dewasa atau dikatakan andragogi berbeda dengan pendidikan anak-anak atau dikatakan pedagogi. Pendidikan anak-anak berlangsung dalam bentuk identifikasi dan peniruan, sedangkan pendidikan untuk orang dewasa berlangsung dalam bentuk pengarahan diri sendiri untuk memecahkan masalah. Jadi, pak dewasa berdasarkan pada tinjauan Alkitabiah secara teologis dan kerohanian dalam kerohanian orang dewasa yang mengarahkan orang dewasa agar dapat menjalani kehidupan spiritual dengan baik dan benar sehingga berdampak positif bagi orang lain, baik dalam gereja, masyarakat maupun di lingkungannya. Yang menjadi kesimpulannya yaitu orang yang dewasa telah dianggap matang bila dapat memahami segala sesuatu dan mampu mengaplikasikan atau menerapkan dengan baik norma-norma dan mengendalikannya kepada dirinya di tengah-tengah keluarga, masyarakat, gereja, dan bangsa. Orang dewasa harus memiliki kesadaran yang tinggi dan memahami visi serta kebijakannya ke depan dalam membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Pendidikan agama Kristen bukanlah sekedar memahami, mengetahui, dan melakukan, tetapi pendidikan agama Kristen kepada orang dewasa juga meliputi keterlibatan orang dewasa dalam membangun pendidikan agama Kristen, khususnya dalam dirinya sendiri dan orang lain. Seiring dengan tugas dan tanggung jawab orang dewasa dalam hidupnya, orang dewasa tidak hanya bertanggung jawab dalam hal-hal duniawi, tetapi juga untuk kehidupan rohani pada anak-anak mereka dan berdampak bagi masyarakat, gereja, dan sekitar. Pendidikan orang dewasa hadir dalam konteks misi dan pembinaan secara khusus
yang meliputi katekisasi, kegiatan khusus dewasa. Dengan adanya pendidikan orang dewasa, dalam gereja diharapkan dapat berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain.